Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bosku di FKH Motor Channel. Oke bosku, ini ada Vario 110 yang masih karburator. Jadi keluhan motor ini macet. Saat dipakai jalan tiba-tiba macet tanpa gejala. Selanjutnya, setelah kita cek motor ini, ternyata tidak ada pengapiannya. Kompresi ada, di engkol juga ada pergerakan. Artinya piston tidak ngancing, kompresi juga ada, cuman pengapiannya yang hilang. Setelah kita cek satu persatu, ternyata di bagian CDI-nya hangus. Di bagian sini nampak berlubang, dan di bagian sini nampak ada yang terbakar. Jadi kalau kita cium di bagian ini, baunya seperti ban yang terbakar, sangat menyengat. Jadi solusinya cuman kita ganti CDI baru, nanti motor dipastikan bisa nyala kembali. Tapi sebelum kita ganti CDI, kita penasaran terhadap CDI ini kenapa bisa meledak, kenapa bisa terbakar. Jadi kita cari dulu penyebabnya. Jangan sampai nanti kita pasang CDI baru, nanti juga akan sama seperti ini. Jadi kita pasang CDI baru, nanti takutnya juga langsung meledak atau langsung terbakar seperti ini. Oke, jadi sebelum kita pasang CDI baru, kita cek terlebih dahulu apakah penyebab dari CDI meledak atau CDI terbakar. Apakah karena terjadi konslet atau apakah terjadi kerusakan pada kabel-kabel ini. Jadi kita cek satu persatu. Jadi untuk soket CDI-nya seperti ini. Bagian pengancingnya, bagian pengunci CDI di sini, bagian atas. Kemudian kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari nomor 1, kanan atas. Warna merah strip hitam adalah 12 volt setelah kunci kontak on. Kabel nomor 2, kuning strip hijau. Jadi ini kabel starter. Kabel starter. Kabel ini akan muncul tegangan di saat kita tarik rem dan kita pencet tombol starternya. Akan muncul tegangan 12 volt. Kemudian nomor 3, kabel nomor 3 adalah kabel pulser. Warna kabelnya biru strip kuning adalah kabel pulser. Jadi kita tes menggunakan lampu LED. Kita engkol-engkol dan LED kaki positif kita taruh ke kabel warna ini. Kemudian kaki negatif LED kita taruh ke min atau bodi. Maka lampu LED tersebut akan menyala. Selanjutnya nomor 4, kosong. Kemudian nomor 5 adalah masa temperatur. Masa temperatur mesin nomor 5. Warna kabel biru strip hijau. Biru strip hijau. Kemudian nomor 6, masa bodi. Warna kabel
hijau polos. Kemudian nomor 7, relay dengan warna kabel kuning strip merah. Jadi ini warna kuning strip merah langsung menuju ke relay starter. Di relay starter ada dua kabel kecil. Yang pertama kabel merah strip hitam, dan yang kedua kabel kuning strip merah dari CDI. Jadi dari switch starter itu merah strip hitam sebagai arus positifnya, dan arus negatifnya muncul dari kabel warna ini, kuning strip merah. Kemudian nomor 8 adalah kabel cuk dengan warna kabel hijau strip pink. Hijau strip pink. Jadi kabel warna hijau strip pink adalah sinyal negatif dari CDI yang menuju ke cuknya. Selanjutnya nomor 9 kosong. Kemudian nomor 10 di sini baris kedua. Kita balik. Nomor 10 adalah kabel yang menuju ke koil. Dari CDI menuju ke koilnya. Warna kabel hitam strip kuning. Nomor 11 kosong, nomor 12 kosong, nomor 13 kosong, dan nomor 14. Warna pink strip putih adalah sinyal positif dari CDI yang menuju ke temperatur mesin. Selanjutnya nomor 15 kosong, nomor 16 kosong, kemudian nomor 17. Nomor 17 ada kabel hijau strip putih. Ini adalah kabel yang menuju ke standar samping. Jadi cara kerjanya, saat standar samping dinaikkan, kabel main warna hijau dan kabel hijau strip putih dari CDI akan terhubung sehingga mesin bisa dinyalakan. Kemudian yang terakhir nomor 18 adalah warnanya hijau muda strip merah. Jadi ini adalah kabel yang menuju ke temperatur indikator. Oke, jadi dari analisa kabel ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa di antara kabel-kabel ini kemungkinan ada salah satu yang menjadi penyebab CDI menjadi mati. Jika Anda menyukai video ini, silakan untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, setelah kita pasang CDI baru, kemudian kita tes tegangan yang masuk ke CDI. Kita tes setelah kunci kontak on. Kita on kan kontak. Kita tes tegangannya. Oke, saat mesin belum hidup, tegangan aki di angka 11,5 volt. Kemudian kita coba untuk menghidupkan mesin. Apakah tegangan ini akan melonjak angkanya atau stabil normal?
Oke, setelah kita coba nyalakan mesin, kemudian kita putar-putar gasnya sampai RPM tinggi. Jadi tegangan pengisian ke aki itu ternyata tidak sampai 14 volt. Jadi dinyatakan pengisian motor ini normal dan aman, seharusnya aman. Dan ini tegangan aki setelah mesin hidup yang tadinya 11, sekian volt, sekarang sudah bertambah menjadi 12,29 volt. Artinya pengisiannya jalan. Dan kesimpulannya, karena sebelumnya kita prediksi penyakit yang menyebabkan CDI jebol atau CDI terbakar seperti ini, prediksi awal kita kira adalah karena pengisiannya overcharge atau melebihi standarnya. Ternyata tidak, ternyata untuk motor ini tidak. Jadi tidak ada penyakit yang lain selain karena faktor usia pakai. Jadi intinya, untuk mengetahui penyebab CDI jebol seperti ini, yang pertama kita harus cek semua jalur kabel-kabel CDI-nya bermasalah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita tes pengisian ke akinya. Kalau sudah melebihi 15 volt berarti ada yang bermasalah di rangkaian pengisiannya, jadi menimbulkan CDI nanti akan cepat rusak. Oke, jadi untuk mengatasi atau mencari penyakit CDI seperti ini, jadi bagian depan pun kita buka seperti ini, kita cek kiproknya, kita cek akinya, dan kabel-kabel yang bagian depan. Jadi kita cek semua agar dipastikan tidak ada kekonsletan atau tidak ada kerusakan dari komponen yang lain penyebab CDI jebol. Oke, sekian dulu bosku video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.